Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada satu firman yang tidak digenapi. Sehingga ketika firman itu berjanji kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang mau merenungkan firman-Nya dan yang mau datang kepada Tuhan dengan doanya, dia akan selalu mendapatkan jawaban dan apapun yang dia kerjakan akan menjadi berhasil. Itu sesuai dengan kitab Mazmur pasal 1 juga. Bahwa kalau kita merenungkan Taurat siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Nah, itulah pentingnya kita untuk setiap pagi dan malam, kita untuk mendisiplinkan diri, untuk kita mulai membaca, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan itu tetap selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Tuhan itu Tuhan yang konsistensi, saudara. Firman-Nya juga konsistensi. Demikian juga kalau kita punya konsistensi yang bagus di dalam pelayanan Tuhan, atau di dalam mengiring Tuhan, di dalam merenungkan firman, saya yakin hidup kita tidak akan timbul tenggelam, tetapi kita akan selalu ditolong dan kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, buat hari ini menjadi hari yang indah. Tuntunlah tangan kami, supaya kami Tuhan boleh menikmati hari-hari ini dan hari-hari akan datang dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya setiap kami Tuhan boleh diberkati, dijauhkan dari segala bencana, sakit penyakit dan kuasa kegelapan. Dan yang punya masalah persoalan, Engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit pun Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca satu firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kejadian 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi di sini kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham itu, saudara, walaupun melewati waktu sampai Abraham usia 99 tahun dan Sarah umur 89 tahun, yang sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak. Tetapi Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, tahun depan engkau akan punya anak. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Inilah, saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan janjikan, itu ya dan amin. Cepat atau lambat, kita tetap harus dekat sama Tuhan dan menanti jalan Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat bahwa Tuhan selalu berjalan di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia. Menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Sebab itu kita orang percaya diberikan iman. Iman itu bukan bicara masa lalu, tapi iman itu bicara akan datang yang belum terjadi, tetapi kita sudah mengimani itu pasti terjadi. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak terlihat pun kita sudah merasa bahwa kita sudah mendapatkannya. Jadi di sini orang Kristen harus kuat imannya, karena janji Tuhan itu ke depan, bukan ke belakang. Dan apapun yang Tuhan lakukan itu, kita melihat hal-hal itu sepertinya tidak mungkin bagi kita. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman, maka itu semua menjadi mungkin. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak kuat? Karena imannya tidak kuat. Sehingga dia tidak bisa berjalan konsisten dengan firman Allah itu sendiri. Kita sekarang melihat firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini kita melihat dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu adalah kitab yang pertama dari perjanjian lama. Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak ada mustahil bagi Dia. Kemudian kalau kita melihat kitab Lukas juga,
dari pasal pertama, ini perjanjian baru, juga mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekian ribu tahun, Tuhan tetap konsistensi berjalan dalam ketidakmustahilan. Tetapi kerap kali kita selalu melihat mustahil. Sebab itu saudara, kita perlu untuk menekankan diri kita supaya kita bukan sekedar percaya saja, tetapi kita harus membangun iman kita. Itulah orang Kristen, itulah orang yang percaya, itulah orang yang beriman. Jikalau kita terus, saudara, sebagai orang percaya, berjalan dengan kekuatan dan akal kita, maka kita tidak mungkin meraih apa yang Tuhan janjikan yang di luar kemampuan kita. Justru kalau kita melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita banyak yang di luar kemampuan kita, sehingga imanlah yang harus bekerja, sehingga iman itu bisa melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang difirmankan itu ya dan amin. Dikatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setiap kata atau setiap titik koma yang ada di Alkitab itu dihilangkan. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu untuk membaca firman Allah lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ketika disampaikan kepada Abraham, Abraham mempercayai itu. Walaupun itu tidak masuk akal. Demikian juga ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi itu Tuhan berkata, dan akan terjadi seperti itu. Dan dikatakan bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Maria, "Jadilah padaku, karena aku ini adalah hamba." Jadi seorang hamba Tuhan itu tidak harus punya jabatan sebagai pendeta. Tapi seorang hamba Tuhan artinya adalah dia telah mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membeli dirinya dengan harga yang lunas dengan darahnya. Sehingga kita mengabdikan diri kepada Tuhan sebagai hamba. Dan sebagai hamba Tuhan, kita harus melihat apa yang tidak mungkin yang difirmankan Tuhan kepada kita. Visi demi visi, janji demi janji. Kita harus sebagai hamba mengatakan, "Ya, jadilah padaku karena aku ini hamba." Dan seorang hamba itu, saudara, pasti harus mempercayai tuannya. Apapun yang dikatakan tuannya, dia harus mengikutinya. Inilah kekristenan sesungguhnya. Supaya pada tahun ini, langkah kita ini pasti untuk mendapatkan apa yang sudah saudara pergumulkan dan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, melindungi, menjauhkan kami dari segala yang tidak baik. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ketika kami lemah, menghibur ketika kami susah. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah persoalan yang bertubi-tubi, baik dalam karir, studi, pekerjaan, rumah tangga, maupun teman hidup, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berjalanlah dengan iman dan terimalah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau mendapatkan apa yang engkau doakan. Tuhan membuka jalan bagi kita semua. Tuhan memberikan hikmat dan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.